Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Dalam renungan Intimate Worship buat pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita boleh merenungkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan menuntun langkah hidup kita, memberkati kita semuanya. Amin. Saudara, kita akan belajar hari ini tentang pemulihan Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Janji Tuhan, janji pemulihan kepada bangsa yang bertobat. Kita buka dalam Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Bapak Ibu. Kita akan lihat apa janji Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan demikian, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Saudara, yang pertama berarti Tuhan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Artinya ini bicara tentang berkat Tuhan dicurahkan. Hujan bicara berkat pada masa itu, di tengah kekeringan, di tengah kelaparan, di tengah semua hal yang terjadi, mereka ada dalam situasi di padang gurun. Hujan menjadi berkat buat mereka karena mereka itu menjadi penanda untuk mereka menanam dan menuai. Berarti Tuhan memberikan kesuburan, pertumbuhan, berkat atas mereka yang bertobat. Nah, saudara, ayat 24 dikatakan tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Ini bicara apa yang selama ini, kalau apa yang ada serba terbatas, kurang, dikatakan tempat pengirikan penuh dengan gandum, tempat pemerasan, kelimpahan anggur dan minyak. Artinya ada berkat yang melimpah yang Tuhan curahkan kepada bangsa yang bertobat. Umat Tuhan yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Tuhan. Apa yang menjadi lumbung-lumbung kita, apa yang menjadi tempat pemerasan kita, pekerjaan, usaha kita, yang selama ini kita mungkin berkata setengah mati untuk kita menghasilkan sesuatu. Tuhan berkata, artinya tempat pemerasan, tempat pekerjaan apapun yang dikerjakan tangan kita dilimpahi dengan berkat sehingga melimpah-limpah. Tempat pengirikan gandum bicara tempat untuk mereka menggiling gandum, melimpah. Tempat pemerasan penuh dengan anggur dan minyak. Jadi bicara tentang tidak perlu mengirit karena memang Tuhan melimpahi. Ada janji Tuhan yang besar yang dinyatakan kepada umat. Katakan amin. Jadi saudara percaya waktu kita kembali kepada Tuhan, pemulihan seutuhnya terjadi. Berkat Tuhan dinyatakan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Artinya apa? Kalau selama ini kita sudah berjerih lelah, kita mendapatkan hasil. Kalau beberapa waktu yang lalu mungkin keadaan kita sepertinya itu habis. Karena belalang yang menghabiskan hasil panen kita, yang menghasilkan atau menggerogoti semua. Sehingga apa yang kita dapatkan yang harusnya jadi berkat, justru kita gak bisa nikmati. Tapi hari ini dikatakan, Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Dari tahun-tahun di mana kita kehilangan banyak hal, di sana menjadi tahun-tahun pembalikan keadaan yang Tuhan nyatakan bagi umatnya yang kembali kepada Dia. Umatnya yang berseru bertobat kepada Dia. Saudara, saya pegang janji Tuhan. Artinya jangan takut tentang apa yang hilang dalam hidup kita. Karena akan tiba masanya Tuhan akan memulihkan seutuhnya. Dan tahun-tahun yang hasilnya sepertinya hilang dari hidup kita, kita akan mendapatkan pemulihan seutuhnya. Dikembalikan, dibalikan keadaan kita. Katakan amin. Ada perlindungan Tuhan atas semua yang kita terima. Saudara, kalau pagar pelindungan itu diambil daripada kita, habislah kita. Gak mungkin kita bisa lakukan apapun. Kalau pagar pelindungan Tuhan itu diangkat dari kita, maka setan gampang menjamah kita. Tapi kalau pagar perlindungannya dikatakan tentaranya akan dikirim, maka apa yang ada pada kita, itu menjadi berkat Tuhan dalam hidup kita.
dan kita bisa menikmati itu semua. Katakan amin. Selanjutnya dikatakan, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Dikatakan, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Ada banyak orang terima hasil yang banyak tapi nggak bisa makan dengan enak, dengan kenyang. Ini bicara berkat bahwa kita pun diberkati, alami janji Tuhan secara jasmani, secara utuh. Kita pun menikmati itu Bapak Ibu. Makan itu bicara menikmati. Ada banyak orang bisa menghasilkan sesuatu tapi nggak bisa menikmati, nggak punya kuasa untuk menikmati. Nah hari ini kita bisa diberkati, dilimpahi, tapi kita juga mendapatkan yang namanya kita menikmati makan dengan kenyang. Dan kita tetap ada dalam anugerah Tuhan. Dan selanjutnya kita akan memuji-muji Tuhan karena Tuhan memperlakukan kita dengan ajaib. Artinya apa? Ada perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita umatnya yang percaya. Amin. Saudara, perbuatan ajaib Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya. Perbuatan ajaib yang orang mungkin berkata, enggak mungkin, mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menyatakan perbuatan ajaib bagi umatnya. Dan sehingga kita tidak menjadi malu lagi. Artinya apa? Tuhan menjadi pembela kita. Tuhan membela hidup Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Orang yang kembali kepada Tuhan, kita enggak jadi malu lagi. Aib kita diangkat sehingga kita mengalami pemulihan yang seutuhnya. Ayat 27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini Tuhan ada di antara orang Israel dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Artinya orang yang kembali kepada Tuhan, dia akan menyadari ada Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyatakan anugerahnya dalam hidupnya. Sehingga kita sadar akan itu. Dan kita tidak menjadi malu untuk selama-lamanya. Diulang lagi Bapak Ibu. Aib kita, selama ini kita dicemooh, kita direndahkan, kita enggak dianggap. Kita dianggap sebagai orang yang mungkin selalu ketika diceritakan kita ada bicara tentang aib, rasa malu, direndahkan. Tapi Tuhan mengangkat kita dan kita tidak akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan kepada umatnya yang bertobat. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita bisa mengalami janji Tuhan ini? Haleluya. Saudara, dikatakan di dalam firman Tuhan, bagaimana kuncinya? Di Yoel 2 ayat 12, 13 dikatakan demikian. Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Koyak, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Yang pertama adalah berbalik kepada Tuhan. Disertai dengan berpuasa. Kita itu berkabung. Artinya waktu kita ngalami ini, kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita berbalik, kata berbalik selalu bicara tentang bertobat. Saudara, kita nggak perlu berdebat soal bagaimana kita berdebatnya. Aku sudahlah berubah, mau berubah cara berpikir kita, berubah cara sikap kita, berubah cara hidup kita dengan berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, segenap hati ini bicara tentang kesungguhan hati kita. Dengan berpuasa bicara kita itu merendahkan diri kita. Itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesalkan hukumannya. Ini bicara apa? Koyakkan hati. Koyakkan hati ini bicara Tuhan itu melihat yang di dalam. Bukan yang di luar, bukan pakaian kita. Ada banyak orang ingin bertobat tapi yang ditunjukkan itu yang luarnya dulu. Padahal Tuhan itu melihat yang di dalamnya, hati kita. Jadi ini bicara tentang sebuah perubahan, pertobatan dari yang dalam keluar. Bukan yang di luar dulu. Banyak orang bisa menunjukkan perubahan dengan kelihatannya. Sepertinya dia menunjukkan dengan sikap-sikap
sepertinya berubah. Tapi artinya apakah demikian? Apakah benar-benar berubah dengan segenap hati? Jadi ditunjukkan pertobatan, berbalik kepada Tuhan. Dari yang di dalam keluar. Yang kedua, bukan pakaian kita, bukan luar kita, tapi yang di dalam kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Amin. Biarkan renungan sederhana ini jadi berkat buat Bapak Ibu. Saya berdoa ketika Bapak Ibu hari ini ada berkat Tuhan mengalir dalam hidup Bapak Ibu. Janji Tuhan seperti yang tertulis dalam Yoel 2 terjadi dan digenapi dalam hidup Bapak Ibu. Berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.